firman-Mu ya Tuhan menyertai kami. Pribadi Roh Kudus ada di dalam kami tidak bergumul sendiri. Karena itu kami menerima kebenaran firman yang diurapi Roh Kudus, yang tidak pernah berubah, kekal sampai kekal, selalu sanggup memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kembali kita bisa bertemu, beribadah, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan untuk menjadi saluran berkat firman pada pagi ini. Saya hendak berbicara soal perubahan apa yang terjadi ketika kita menerima Roh Kudus. Judulnya saya belum tahu. Tadi saya di mobil saya tanya judulnya apa ke istri saya. Istri saya juga sama bingungnya kasih judulnya. Perubahan oleh Roh Kudus, kayaknya gitu aja. Kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya yakin kita sudah mendengar khotbah tentang Roh Kudus sekian ratus kali seumur hidup sebagai orang Pentakosta, dan sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Bapak Gembala, oleh Kak Donald, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tapi pendekatan pagi ini kita mau lihat secara khusus perubahan apa yang terjadi dalam hidup orang percaya ketika Roh Kudus turun, ketika seseorang menikmati baptisan dan kepenuhan Roh. Kita bertolak dari ayat 1 Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Terima kasih. Kisah Rasul pasal 1 ayat 2. Baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta yang dimaksud bukan hari Pentakosta Kristen, bukan hari ketuhanan Roh Kudus. Hari Pentakosta ini adalah hari Pentakosta dalam agama Yahudi. Mereka ada hari raya Pentakosta, bahasa Ibraninya Shavuot. Shavuot itu artinya minggu-minggu. Jadi hari itu adalah hari perayaan panen, ucapan syukur, panen gandum. Nah, biasanya kalau panen berarti lagi banyak duit. Betul ya, kalau lagi panen untuk masyarakat petani. Sehingga ada adat atau kebiasaan untuk orang-orang komunitas agraris kalau panen itu bikin acara. Kalau di Sulawesi Utara ada, di Minahasa khususnya ada acara ucapan syukur. Itu semua rumah tuh bikin pesta. Semua rumah. Jadi kalau mau gemuk cepat, pergi ke sana pas ucapan syukur. Dan Anda akan diundang makan. Jadi kalau Anda berani masuk di satu kampung dan kenal orang-orang di situ, tidak masuk, tidak makan, itu bikin tersinggung orang. Jadi harus pi. Maka muncullah istilah biar cuma kasih kotor piring. Jadi maksudnya biar beta makan 5 rumah nih, penuh. Tapi di sini RW enak Pak, harus singgah. Harus biar cuma kasih kotor piring. Kasih kotor piring itu RW setengah piring memang, beng. Baru ditutup dan nasi baru tambah RW di atas. Teknik toh supaya kelihatan makan sedikit padahal banyak. Nah kira-kira begitu. Nah di adat orang Yahudi, pas ketemu lagi panen gandum lagi banyak uang. Nah panggil itu keluarga dong. Jadi mungkin bersurat, saya tidak tahu zaman itu ya, pakai merpati barangkali, merpati pos. Suruh pulang. Dan betul, dari segala penjuru orang Yahudi itu biasanya pulang kampung di hari Pentakosta. Ini melambangkan apa? Melambangkan keadaan yang belum berubah. Keadaan yang biasa.
Orang-orang berkumpul di hari raya Pentakosta untuk merayakan berkat jasmani. Kita sudah dapat berkat panen gandum, jadi harus pesta. Jasmaniah. Ayo kumpul-kumpul, makan-makan, nongkrong-nongkrong, ngobrol segala hal, lalu saling berbagi berkat jasmani. Tetapi ada sekelompok kecil orang di Yerusalem saat itu yang berkumpul bukan dengan maksud sekedar berbagi berkat jasmani. Yang berkumpul di satu tempat bukan hanya sekedar untuk beta sementara ada berkat gandum panen jadi ketong mau makan minum. Tetapi mereka yang sudah menyaksikan naiknya Kristus ke sorga. Yang sebenarnya mereka ini mayoritas orang Galilea. Harusnya ini mereka ini pulang ke sana, pulang ke kampung. Tetapi Yesus berkata, jangan dulu kemana-mana. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang-orang percaya ini sebelum hari raya Pentakosta, mereka tidak sementara jual gandum. Mereka tidak sementara jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Mereka ada di kaki Tuhan. Mereka sedang berdoa. Haleluya. Jadi aktivitas sebelum Pentakosta ada dua hal aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang pertama yang umum, yang jasmani. Tapi ada orang-orang yang menyediakan diri dan waktu berdoa, melakukan aktivitas rohani. Hari pertama belum jadi apa-apa. Hari kedua belum jadi apa-apa. Hari ketiga belum jadi apa-apa. Sampai mungkin ada yang nama Petrus di situ bilang di Petrus, Petrus ketong di sini nih bikin apa sih? Om PU bilang di Om Petrus, ketong di sini bikin apa? Beta pelutut sukeram nih. Son jadi apa-apa ini? Berdoa terus. Hari ke-8, hari ke-9 belum terjadi apa-apa. Tetapi memang kehendak Tuhan mereka harus menunggu sampai hari yang ke-10, tepat di hari raya Pentakosta, lalu terjadi sesuatu. Dan di ayat 2 terjadi sesuatu. Katakan haleluya. Katakan amin. Terjadi sesuatu. Apa yang terjadi saudara? Ayat 2, yuk kita lihat ayat 2. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bilang amin. Nah ini dia. Pas hari Pentakosta, pas hari ke-10 mereka berdoa, tiba-tiba angin kencang. Tiba-tiba PU lupung kepala tuh, ada apa di situ? Mau kenapa lupung kepala? Ada apa di situ? John, apa itu? Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga masing-masing 1. Saudara gini loh. Roh Kudus itu mau turun dengan cara apapun, dengan cara yang lembut, tanpa tanda-tanda, tanpa angin, tanpa lidah api, kan bisa. Bisa saja kan? Tapi kenapa harus ada pemandangan ini? Dan yang sampai sekarang agak jarang terulang, bahkan hampir tidak bisa dikonfirmasi pernah terulang. Kenapa di momen itu harus terjadi peristiwa yang besar, yang mengagetkan, yang ketika disaksikan? Saya baca satu tulisan tentang penulisan kitab Kisah Para Rasul, berkata bahwa mereka juga bingung, Lukas juga bingung bagaimana menggambarkan peristiwa ini. Karena peristiwa yang terlalu supranatural, peristiwa yang terlalu agung, peristiwa yang terlalu kental unsur mujizatnya. Wih, ada apa ini? Saudara,
Penegasan pertama yang kita temukan ketika orang penuh Roh Kudus, ketika gereja diberikan oleh kuasa Roh Kudus adalah, dengar Bapak, penegasan bahwa status kita berbeda dengan dunia. Bilang amin. Status orang percaya di dalam Tuhan, dia lain dari dunia. Dunia mana bisa bikin seperti itu? Ada tiupan angin kencang, lidah-lidah api, lalu bahasa roh. Enggak ada. Kenapa terjadi wonders di sini? Peristiwa yang mengagumkan di sini, tanda-tanda heran di sini. Karena Roh Kudus hendak memberikan satu penegasan. Engkau jika penuh Roh Kudus, jika percaya kepada Kristus, perubahan pertama adalah perubahan status. Nomor 1. Status. Dari yang sebelumnya orang dunia, dari yang sebelumnya orang yang bisa mati, menderita, miskin, tidak berdaya, dan yang lebih penting, dari yang sebelumnya orang berdosa yang akan masuk penghukuman kekal, sekarang di dalam dirimu, di dalam dagingmu ada Roh Kudus yang menghidupkan dan hidup kekal. Berbeda loh saudara. Mentalitas orang dengan status yang berbeda itu akan berbeda. Kalau orang bodoh dan mengerti dirinya bodoh, maka dia akan menjalani kehidupan dalam mentalitas kebodohannya. Kalau dia sonde sombong ya. Tapi ya banyak juga orang bodoh saudara bikin diri pintar. Nah, jadi agak-agak susah dibedakan. Status itu berpengaruh. Kalau ada orang bodoh yang sadar dalam kebodohannya, nah begini. Tapi begitu saudara, dia sekolah, dia belajar, kemudian dia pintar, mentalitasnya berbeda. Kenapa? Statusnya berbeda. Lihat itu orang kalau wisuda saudara. Zaman-zaman wisuda tuh, masa-masa wisuda, pasti bosong ketempung Facebook ini penuh dengan orang bafoto. Mana ada orang pas wisuda bafoto? Biar baru S setengah, sana ada S setengah, S1, oke. Apalagi yang S3, dong memang. Kenapa kok berbeda status ini? Kita S3 ini berat ini, 1, 2, 3. Jadi lain, memandang dunia pun jadi lain. Kenapa? Dokter. S1 saya minta ampun angkat kepala begini. Habis itu cuma masih menganggur sedikit baru. Itu kenyataan kan? Apalagi kita orang percaya. Halo? Terlalu banyak orang Kristen yang tidak sadar perubahan status saudara. Ada 2 kata yang dipakai dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam kata kuasa. Kata yang pertama tuh exousia. Exousia itu artinya wibawa saudara-saudara. Kata yang kedua itu dunamis, power. Ini power, boom, power. Tapi tidak ada guna itu power, itu kekuatan kalau tidak ada wibawa. Saya pernah contohkan ini, Bapak polisi, misalnya Bapak saudara ketemu Bapak polisi, apalagi yang suka-suka melanggar peraturan lalu lintas itu saudara. Kemarin baru ketemu saya pas di motor di depan, saya di belakang. Tiba-tiba dia berhenti, dong ada babonceng. Laki-laki muka sangar begini. Kurus sih, cuma sangar muka. Dia berhenti, shoot. Dia mundur, baru dia mulai mau berputar. Dia bilang ini orang gimana? Muka ada sangar. Lu jalan sudah, kenapa? Setelah beta lewat dia, ada bapak polisi di sana. Polisi juga biasa-biasa. Selamat siang Pak. Tapi apa yang membedakan? Status, dia pakai seragam Pak. Polisi ini. Jadi mau tidak mau ketong lewat kalau memang ada pelanggaran langsung putar. Status itu penting. Bilang kiri kanan, Anda anak Allah. Takut. Masa dia anak Allah? Dia Yesus kapa? Kristus adalah yang sulung dan kita ini ikut di belakangnya. Saudara, hadapi hidup dengan satu iman. Aku ini bukan orang dunia yang akan binasa. Aku ini termasuk dalam bilangan anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada di sini yang sementara bersedih, sementara kecewa, sementara tidak berdaya.
Ada di sini yang sementara menghadapi begitu banyak persoalan lalu bingung. Ada di sini yang sementara tertekan. Ada kok sonde. Kalaupun ada sonde mengaku lah. Datang supaya pakai baju bagus begini. Tapi jika ada, bangkitkan dalam hatimu satu keyakinan akan statusmu. Engkau adalah anak Tuhan. Roh Kudus ada di dalam engkau. Haleluya, haleluya. Saudara, Roh Kudus di dalam. Kalau Bapak polisi minta maaf, cuma seragam di luar. Sebentar pulang rumah juga buka, ganti baju, celana pendek karena mau tidur. Tapi kalau orang percaya, itu bukan di luar, bukan tempelan. Di dalam dia. Nah, kalau di dalam dia akan mempengaruhi kualitas hidup. Saudara, siapa bilang dunia ini pilih-pilih masalahnya? Enggak pilih-pilih. Mau pendeta kah, mau penjahat kah, orang kaya, orang miskin, semua kena masalah. Mau dia agama Kristen kok, agama suku, agama Islam, agama Buddha, semua ada masalah. Tapi tolong kasih beda dulu cara kita menghadapinya, saudara-saudara. Kalau dunia punya cara dunia, kita punya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berbeda, ada mujizat, ada sesuatu yang lain di sini, ada kuasa. Jangan mau menjalani hidup dengan lemah. Kita harus menjalani hidup dengan kuat kuasa Allah. Bilang kiri kanan, saudara. Jalani hidup dengan kuasa Tuhan. Ini kasih tahu, lihat matanya, biar pakai masker, kasih tahu, bilang, oh, jalani hidup dengan kuasa Tuhan. Jangan menyerah, saudara-saudara. Haleluya. Jadi sampai situ kok perubahan itu sah. Warna pulang cuma status nih. Cuma status. Tapi status itu, saudara, jangan dipandang hanya sebagai status. Dia akan membawa kepada perubahan yang berikutnya. Dilihat di ayat 4, coba lihat. Oke, status Roh Kudus sudah ada, jadi saya anak Tuhan nih. Ayat 4 bilang begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perubahan status karena Roh Kudus sudah di dalam menghasilkan perubahan bahasa. Gereja Pantai Kosta di Indonesia masih mengakui secara literal dalam ajarannya bahwa ada bahasa roh. Ya, dalam doa 10 malam, ya, anak-anak saya yang melihat itu agak kaget. Datang nih, Sira datang, saya duduk di sini, Sira datang. Dia tahu dia muka kalau begitu, dia bilang, ini dia sulia sapa len. Kenapa lu? Kenapa? Tahu dia dah lihat siapa? Lagi bahasa roh. Dia bilang itu bahasa roh. Bahasa roh. Iya, orang kalau penuh Roh Kudus itu nanti bahasa roh. Baru dia lihat beta. Papa. Saya bilang lu. Saya jadi berdosa sedikit di situ tuh. Karena susah. Orang ada berdoa aku lu ganggu. Rupanya dia ganggu dia opa juga. Opa jalan mana dia ikut situ. Anak-anak ya. Perubahan bahasa. Kita masih mengakui bahasa roh. Tapi begini loh. Bahasa roh ini tidak berhenti pada itu fenomena itu. Tidak bisa sampai di situ saja. Bahasa roh yang glossolalia, yang bahasa dari perut lalu dia muncul kita akui dalam ajaran kita. Itu kan cuma di gereja. Minta maaf, itu di dalam gereja dan dalam persekutuan, dalam doa. Di rumah juga boleh waktu berdoa. Tapi kan waktu kita ketemu orang di pasar, waktu kita ketemu orang di jalan, waktu kita ke kantor, kan sudah pakai bahasa roh. Atau ada yang berani pakai bahasa roh, omong dengan bos. Bos, bos bilang, lu suruh periksa di rumah sakit. Lalu apakah bahasa ini berhenti saja di sini, di doa?
Kan tidak, ternyata ginilah ayat 5, coba lihat ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu mereka berkerumun, mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang. Ayat 8 bilang, ini kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, seterusnya. Kenapa dong pakai ketong pembahasa? Loh kok ketong bisa mengerti dalam ngomong? Siapa dong ini? Ini orang Galilea, saudara sekolah. Ketong orang Frigia, dia bisa bahasa Frigia kok bisa? Saudara, ini namanya bahasa perubahan. Saudara yang bilang amin. Roh Kudus ketika diam di dalam engkau, statusmu berubah menjadi anak-anak Tuhan, mau masuk surga, juga mengubah bahasamu, bahasa yang bisa dimengerti dan memberkati semua orang. Amin, kurang sekali. Bahasa kita dirubah, bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, dan bahasa yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. Itu bahasa kita yang baru. Ketika saya menikah, saudara-saudara, saya ini sebelum saya menikah, saya bergaul. Saya banyak teman. Nyong, nona juga banyak. Teman. Ketika saya menikah, handphone saya itu, nomor saya itu saya berikan kepada istri saya. Saya tidak punya nomor. Jadi orang main telepon dia ini, mau cari saya. Langkahi dulu istri saya baru ketemu saya. Ada teman saya yang bilang, ini su lebe-lebe deh. Kau kan mau cari lu. Begitu telepon, nyonya yang angkat. Ini salah satu pendiri ikatan suami takut istri ini. Lo takut lupa istri kok? Dia bilang, mungkin. Tapi satu hal saya bilang di dia, saya bilang begini, saya sharing karena dia juga kawan. Saya bilang bahasa orang menikah itu beda dengan bahasa nyong. Mengerti maksud saya? Waktu dulu saya begini, setelah menikah status itu merubah. Ada sesuatu yang lain. Alasan saya ya mungkin bisa saja untuk menjaga diri, untuk menjaga komunikasi, untuk memperketat arus informasi, ya kan? Harus ada filternya. Filternya siapa? Istri. Tapi harus ada perubahan memang. Saudara anak Tuhan, bapak-bapak bilang, awas. Nanti Maitua bilang kasih dia itu nomor. Sonde. Bapak-bapak kan kerjanya lain dengan saya kan pendeta. Kalau Anda di kantor lalu bos harus telepon istri dulu baru ketemu Anda, bisa-bisa 3 bulan kemudian Anda dipecat setelah SP 1 dan 2. Tidak mungkin. Tapi maksudnya cara kita menghadapi dunia itu jadi lain. Katakan amin. Bahasamu jadi lain, harus jadi berkat. Saya membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang Romo, saudara, soal bahasa yang berubah. Dia bilang begini, ini bahasa kasih. Menyentil saya, saudara. Orang percaya yang penuh Roh Kudus, bahasanya memang harus bahasa kasih. Haleluya. Kalau dulu bahasa bersungut-sungut, bahasa jengkel, bahasa fitnah, bahasa iri, bahasa yang menjatuhkan orang, bahasa yang tidak senang dengan orang lain, bahasa yang bermusuhan. Sekarang dia harus bahasa yang penuh cinta kasih. Menjadi berkat. Saudara mau jadi berkat? Karena mana bahasa? Berubah kok. Maaf saya sebut suku. Saya sebut tempat, orang kata, ini bahasa memang ngeri. Nah, bukan ngeri-ngeri sedap ini ngeri-ngeri membinasakan. Mbak omong nih, ngeri.
Mari kita ganti dengan bahasa kasih. Haleluya, haleluya, yang menjadi berkat. Yang menjadi berkat, lambaikan tangan. Lihat kiri kanan, tanya, sudah jadi berkat kok belum? Kalau belum, nah sama-sama sama-sama kita menjadi berkat. Perubahan yang pertama status, perubahan yang kedua bahasa, cara pandang tentang dunia. Bagaimana kita bekerja di dalam dunia harus dengan cinta kasih. Yang ketiga, terakhir. Yang keempat saya simpan untuk sore. Yang ketiga, ayat 14. Jadi dong lihat, dong dengar ini bahasa roh ini mulai omong orang-orang. Sehingga orang-orang tak kumpul bilang, lalu mungkin ada provokator. Orang Yahudi yang jengkel dari Yesus, provokator bilang, dong itu sonde bahasa roh itu dong mabok tuh. Padahal mana ada orang mabok perkataannya bisa dimengerti. Saudara pernah ketemu orang mabok yang berat mabok? Ada yang ketawa berarti pernah ketemu. Atau mungkin pernah mengalami. Ke mana? Apa kabar om? Nah, itu mabok betul. Waktu kami zaman anak-anak muda masih nakal-nakal tuh, teman-teman saya cuma ikut dari belakang. Dong itu kasih berhenti mobil di jalan untuk minta uang di jalan. Zaman dulu, zaman jahiliyah. Apa supaya jadi berani pura-pura mabok. Supaya dipercaya, dong minum sedikit atau kumur. Ya kan bau alkohol tuh. Ya dong mulai kasih berhenti mobil. Stop. Padahal sonde minum tuh. Cuma kumur sah. Supir buka kaca. Mana nganapnya 5.000? 5.000 sah. Sini. Nah supir pas cium mabuk. Mabuk. Stop. Kasih. Tapi orang yang tahu trik. Ngananya ndak mabuk pura-pura. Orang mabuk betul mana ada bisa dimengerti. Makanya Petrus jengkel kalau dia berdiri di ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Jadi perubahan yang pertama status, setelah status Anda berubah jadi anak Tuhan, Anda harus berbahasa yang berbeda, bahasamu bahasa kasih, bahasa yang menjadi berkat. Lalu yang ketiga ayat 14, yuk baca 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini terus. Dia berkhotbah sampai ayat 40 terjadi sesuatu. Perubahan yang ketiga adalah kita menjadi orang-orang yang mampu bertindak. Senada amin. Dengan kuasa Roh Kudus kita status berubah, bahasa jadi penuh kasih, dan sekarang mampu bertindak. Ada masalah bertindak. Jangan menyerah, jangan bengong, jangan tanganga. Bertindak dengan kuasa Roh Kudus. Tindakanmu diberkati dengan kuasa Roh Kudus. Tindakanmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Hari Kamis saya khotbah tentang doa, saudara. Tentang kuasa doa, bagaimana berdoa di rayon. Lalu di bagian penutupnya itu, tentang ajaran Yesus tentang doa itu ada Roh Kudus. Betul Pak Eldi? Dengan Roh Kudus kita itu menjadi berbeda. Doa kita menjadi penuh kuasa. Tadi pujian tadi tentang bagaimana Tuhan mempedulikan dan menjawab doa kan? Pujian rayon. Bagaimana caranya? Dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan begini, mindsetnya harus dirubah. Tolong. Ketong nih orang Indonesia ini sudah bertumbuh dari banyak budaya yang kemudian ada salah satunya budaya yang kita tolak, yaitu perdukunan. Jadi orang tuh datang kepada dukun meminta sesuatu supaya doa atau keinginan dikabulkan. Itu perdukunan di mana-mana. Yang saya mau bilang, jangan bawa mentalitas perdukunan ke dalam gereja. Beda itu. Mentalitas perdukunan tuh begini. Beta bawa ayam hitam,
kaki kuning, kepala abu-abu, ada kosong itu ya. Bawa di dukun potong. Dia pun darah, saya tidak tahu ini perdukunan macam apa. Mungkin kalau saya jadi dukun saya begitulah. Utara, selatan, timur, barat, bulat, bakar, dia bakar. Mana cucu yang mau didoakan? Sini cucu. Sakit apa cucu? Sakit dompet. Salah. Sakit dompet. Oh ya, biasanya sakit dompet. Ayo. Terimalah kesembuhan dompet. Tiba-tiba di rumah lihat dia punya dompet so tebal, usaha diberkati. Itu perdukunan. Minta maaf saya harus kritik. Cukup banyak orang Kristen datang ke gereja dengan mentalitas itu. Oh, beta sebuah perpuluhan. Besok apa tadi SAC butuh apa? Oh, beta sumbang. Apa beta ada salam tempel sangka itu. Semoga dia doa beta untuk mendapatkan mobil mewah. Kita sementara menyogok Tuhan dengan mentalitas perdukunan. No, bukan begitu caranya. Roh Kudus menjadi pembimbing dan kuasa dalam hidup kita untuk kita bertindak. Maka bangkitlah Petrus. Petrus ini siapa? Orang kampung, tidak terdidik secara teologis, secara pengetahuan teologi. Dia kalah dengan ahli-ahli Taurat yang sudah doktor, mungkin profesor teologi. Dia nelayan, kasihan, nelayan biasa dari kampung. Ikut sekolahnya Yesus 3,5 tahun, ikut Yesus dengan jatuh bangun juga. Seringkali Yesus bilang, wah kamu hebat. Tapi ada juga ayat bilang, Yesus sampai bilang begini di dia, hei iblis. Dapat bilang iblis dari Yesus, jatuh bangun. Tapi setelah penuh Roh Kudus, dia lihat ada masalah, dia bangkit berdiri, lalu dia khotbah, dan Alkitab mencatat ada berapa ribuan orang memberi diri dibaptis. Saudara, ayat 41. Ketika dia selesai berkhotbah, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan nelayan yang sonde sekolah tinggi, yang berkhotbah barusan, tapi karena penuh Roh Kudus memberi diri dibaptis, pada hari itu mereka bertambah 3.000 jiwa. Saya doktor teologi, saudara, dan saya berdoa, saya berkhotbah, belum sampai 3.000 jiwa orang bertobat, kasihan. Sekolah sampai rambut habis nih. Beta khotbah juga kayaknya ada muka-muka yang sudah yakin dia omong apa tuh. Sekolah ini Petrus jalan dengan Roh Kudus, 1 kali khotbah 3.000 jiwa, Tuhan Allah. Mudah-mudahan nih anak Sumba ini pulang, nambah sumber khotbah 3.000 orang bertobat. Dia begini, hehehe. Ini adalah sikap yang tidak yakin pada diri, tapi kau harus yakin pada Roh Kudus. Kalau terhadap diri, baiklah kita meragukan diri kita, karena memang kita beginilah adanya, terbatas. Tapi kalau kuasa Roh Kudus tidak terbatas, yakini itu. Tepuk tangan, jangan tahan-tahan, tepuk sudah. Terus, apakah tong semua berkhotbah? Ya jangan, saya ulang-ulang, nanti saya ada saingan. Ya Anda silakan berkhotbah, bertindak pada bisnismu. Ini Om Hit mulai teologi kemakmuran. Enggak, teologi kemakmuran itu bilang begini, kalau kita setia pasti diberkati. Itu teologi kemakmuran, saya tidak pakai itu. Teologi yang benar adalah dengan Roh Kudus masalahmu selesai. Tapi engkau harus bertindak. Rumah tangga yang kacau, saudara, rumah tangga yang ada berantem, bertindak. Saya dengan istri saya juga bukan ada mulus-mulus amat, cuma kan ketemu sonde update status. Itu sekelebihan. Kalau yang di sana itu sering berantem sedikit kok naik status. Memang bepo suami itu memang sonde mengerti. Nah omong toko di samping nah. Saya dan istri saya juga banyak masalah, saudara.
Tapi ya saya bilang ya, kita ini hidup harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bertindak, siapa duluan bertindak dalam pimpinan Roh Kudus? Yang pasti bahasa ini, kembali ke bahasa. Kalau bahasa kita belum berubah, memang itu bakal layak akan awet. Tapi kalau bahasa penuh kasih, itu step yang sangat penting. Ketong pasti rukun. Bilang kiri kanan amin. Haleluya. Ketong pasti babae itu. Masalahmu juga akan selesai oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan dukun, pendeta bukan dukun. Kau kasih instan, langsung limbat barangkali, itu sulap Pak. Roh Kudus kalau dia bertindak, dia kasih proses kita. Dia kasih proses, enggak apa-apa, jalani saja. Karena pasti menang. Haleluya. Baiklah kita berubah. 3 saja dulu ya. Baiklah kita berubah. Rubah mentalitas. Status aku ini anak Tuhan. Roh Kudus ada di dalamku. Jadi lain toh. Amin. Jadi pede. Oke, mana masalah? Beta bisa hadapi bersama Tuhan. Amin. Rubah bahasa. Bahasa kita penuh kasih. Bahasa kita memberkati. Haleluya. Oh, dampaknya besar saudara. Istri akan makin cinta, suami akan makin sayang, anak-anak akan makin nurut, orang tua akan makin perhatian serius. Bos itu akan promosi Anda. Kalau bahasa sudah berubah. Yang ketiga, kalau ada masalah, bertindak dengan kuasa Tuhan. Jaminan Tuhan beri, kita pasti berkemenangan di dalam Tuhan. Berubahlah. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah